berminat sawit karena sawit inilah cukup ringan dan mudah untuk mengerjakannya. Menjanjikan, terjamin, petani sukses. mantap. Emas Hijau Desa Sempurna. Dahulu, tempat ini tak punya nama di peta. Hanya ada rimba yang rapat dan suara alam yang menderu. Desa Sempurna terletak di wilayah selatan Kabupaten Sambas. Desa ini mengalami pemekaran pada tahun 2022, yang kini telah terpisah menjadi Desa Sapa Hulu Tras. Dan sekarang luas tanah di Sempurna sekitar 2.736,38 hektar. Jadi desa Sempurna ini awalnya dulu dari transmigrasi. Pertama, transmigrasi itu namanya transmigrasi Sepandak. Kemudian dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan dari desa Sepandak ini berubahlah menjadi desa Melaban. Setelah itu, beberapa tahun kemudian dinitipkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Maka dirubahlah dari desa Sepandak dan Melaban berubah menjadi desa Sempurna. Tahun 1988 adalah tahun pertama dibukanya perumahan Trans di Desa Sempurna, Kecamatan Subah ini. 1988. Dan itu baru terbuka gitu. Karena kita dasarnya itu kan transmigrasi kan. Transmigrasi kan diambil oleh istilahnya pemerintah jadi pir kan. Masyarakat istilahnya yang bermukim atau yang ada di situ mendapatkan dari pemerintah dari perkebunan. Datangnya ke daerah Sempurna ini cukup ya menyedihkan lah. Dulu, di sana kebutuhan makan sangat sulit dipenuhi karena di sana belum ada yang mampu untuk berdagang. Untuk menghidupi dirinya, warga di sana mencari bahan alami yang bisa dimakan. Pada dasarnya, Desa Sempurna banyak diduduki transmigran asal Jawa. Namun karena mereka merasa tidak betah, hal ini menyebabkan penduduk Desa Sempurna dulunya terbagi menjadi dua, yaitu transmigran pertama dan transmigran pengganti. Saya sebagai tren pengganti. Dulu memang banyak tren dari Jawa yang datang sehingga dia tidak betah dan meninggalkan lokasi. Maka dari transmigrasi mencari tren pengganti lokal, terutama salah satunya adalah saya yang berasal dari Sempurna sebagai tren pengganti tersebut. Tahun 1992, generasi pertama mulai menanam kelapa sawit. Warga diberi cara dengan sukarela menyerahkan lahan kepada PT MIS untuk dikelola dengan sistem pembayaran kredit. Setelah mengetahui bahwa kelapa sawit dapat tumbuh subur dan memberikan hasil dalam jangka panjang, masyarakat setempat mulai merata menanam kelapa sawit hingga saat ini. Meski begitu, proses yang dihadapi tidaklah mudah, karena penanaman kelapa sawit memerlukan modal yang cukup besar serta membutuhkan waktu yang lama sebelum dapat menghasilkan keuntungan. Karena modal nanam sawit itu sangat besar. Waktu itu kami pun belum bisa meminjam bank banyak, tetapi semangat kami tetap bersemangat untuk menanam sawit dengan cara perlahan-lahan. Pada awalnya, membangun kebun kelapa sawit terasa sangat sulit karena faktor modal dan waktu tunggu yang cukup lama. Selain itu,
Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan kelapa sawit membuat warga Desa Sempurna merasa terhambat dan ragu akan keberhasilan komoditas tersebut. Setelah berbagai tantangan terlewati, keberhasilan mengelola kebun kelapa sawit membawa perubahan besar bagi kesejahteraan warga. Dari 1 hektar lama-lama menjadi 2 hektar. Nah itulah. Nah, sampai sekarang alhamdulillah hasil sawit itu memang sangat menjanjikan. Dengan masa panen yang berkelanjutan hingga puluhan tahun, komoditas ini dijuluki sebagai emas hijau Desa Sempurna. Julukan itu bukan tanpa alasan tetapi memiliki makna di dalamnya, yaitu hamparan kebun yang menghijau sejauh mata memandang, serta nilai ekonominya yang tinggi menjadikan tanaman ini harta yang sangat berharga bagi warga setempat. Ya, terutama yang saya rasakan adalah tentang ekonomi lah, meningkat dari awalnya dulu. Ya, kalau dari transmigrasi memang dikatakan ya warga miskin lah gitu pada waktu itu. Setelah itu adanya sawit, alhamdulillah ekonomi yang ada di Sempurna ini pun cukup meningkat, termasuklah saya. Alhamdulillah sekarang sudah merasakan lah bagaimana peningkatan dari ekonomi tersebut. Bukan hanya Pak Midi yang sukses dalam berkebun kelapa sawit, Pak Suud dan yang lain juga merasakan hal yang sama. Hingga sampai saat ini kebun kelapa sawit banyak diminati warga setempat. Karena alhamdulillah di waktu itu kan harga sawit memang udah agak ada juga harganya, jadi untuk kebutuhan kita rumah tangga istilahnya bisa terpenuhi gitu. Alhamdulillah sampai detik ini Sempurna telah berhasil membudidayakan kelapa sawit dan juga telah berhasil salah satunya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Sempurna dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak Desa Sempurna itu sendiri. 90% orang di sana berkebun kelapa sawit, atau bisa dibilang kelapa sawit ini pendapatan utama di sana. Sempurna ini mayoritas semua di atas 90% menanam kelapa sawit. Kenapa di Sempurna ini 90% membudidayakan kelapa sawit? Karena geografis tanah yang ada di Sempurna ini cocok untuk mengembangkan kelapa sawit. Walaupun ada yang mengembangkan petani padi itu di bawah 10% dari masyarakat Sempurna. Itu pun sebagian yang menanam padi itu bagian dari orang-orang yang membudidayakan kelapa sawit itu sendiri. Banyak menuai pujian positif, kelapa sawit memang layak dijuluki sebagai emas hijau bagi warga Desa Sempurna. Bukan tanpa alasan, perkebunan ini jadi penggerak utama ekonomi masyarakat di sini. Menjanjikan. Terjamin. Petani sukses. Mantap. Wajar saja, Desa Sempurna ini menjadi pusat berbelanja dan menjadi transaksi bagi desa-desa yang lain. Dan bangunan di sini ternyata lebih dulu dari yang lainnya, seperti Indomaret, Bank BRI, JNE, Pos, dan masih banyak yang lainnya. Emas hijau Desa Sempurna tidak selalu dipandang sebagai keberhasilan. Di balik lahan yang subur tersimpan banyak keresahan. Selain ketimpangan pandangan antara warga dan pemerintah, stigmatisasi negatif terhadap para transmigran di sini justru memicu efek samping sosial yang nyata di lapangan. Salah satunya adalah banjir. Banjir yang melanda menjadi sisi negatif dari petani kelapa sawit. Maka dari itu, warga di sini tetap menjaga keseimbangan ekosistem, karena langkah kecil bisa membawanya ke dampak yang lebih besar. Dan warga juga berharap Desa Sempurna tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman,
bisa mencari nafkah tanpa harus merusak bumi yang ia cintai.